saksi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai persidangan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sidang pengadilan agama Sunjung dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dipanggil para pihak perkara nomor 154 LTD 2022 Operasi Junjung atas nama Jika Fadilah bin Haikal melawan Erike Akila binti Sudirman untuk memasuki ruang sidang. Persilakan kuasa hukum pemohon sebelah kiri, kuasa hukum pemohon sebelah kanan. Bagaimana kuasa hukum pemohon sehat pada hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Kenapa kuasa hukum pemohon sendiri? Bagaimana kuasa hukum? Prinsipal saya ibunya lagi sakit yang mulia. Kuasa hukum termohon sehat pada hari ini? Sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Kenapa kuasa hukum termohon sendiri datang pada persidangan ini? Prinsipal saya anaknya sedang sakit yang mulia, waktu itu beliau berhalangan hadir dalam persidangan ini. Selama sidang ditunda 1 minggu yang lalu, apakah ada upaya damai antara pemohon dan termohon yang saudara kuasa hukum lakukan? Izin yang mulia, dari saya untuk prinsipal saya tidak ada yang mulia karena dia tidak itu dengan pendirian yang mulia. Gimana dengan termohon? Ada yang mulia. Saya menasihati termohon untuk membujuk kembali pemohon dan rukun kembali rumah tangga mereka. Dan termohon mendatangi pemohon untuk membujuk pemohon dan meminta damai kembali dengan pemohon, tetapi pemohon tidak mau bertemu dengan pemohon yang mulia. Apakah pemohon sudah yakin untuk berpisah dengan termohon? Apakah saudara sudah pertimbangannya? Izin yang mulia, dari informasi yang saya dapatkan dari pemohon yang mulia, pemohon tidak mau lagi melanjutkan hubungan keluarga dengan termohon yang mulia sudah berkahwin. Tapi tetap ingin bercerai yang mulia. Sidang dinyatakan tertutup umum. Sesuai dengan penundaan sidang minggu lalu, agenda hari ini adalah pembuktian dari saksi termohon. Apakah saudara alat bukti apa saja yang akan saudara ajukan? Alat bukti berupa surat dan alat bukti berupa saksi yang mulia. Bisa diantarkan di depan? Ini alat bukti surat dari pemohon. Kuasa hukum termohon, apakah masih ada bukti yang akan saudara ajukan? Ada yang mulia. Alat bukti apa? 2 orang saksi yang mulia. Sudah diisi biodata? Sudah yang mulia. Silakan diajukan ke depan. Baik. Ini tidak tertemu. Dipanggil saksi dari termohon Erike Akila binti Sudirman untuk memasuki ruangan sidang. Saudara saksi dari termohon silakan masuk ruang sidang. Silakan berdiri tengah. Berdiri atau duduk, Pak? Duduk. Ibu tahu buat apa didatangkan di sini? Tahu, Pak. Untuk apa? Untuk memberikan keterangan bagaimana rumah tangga Uni Ike dengan Uda Zikra. Baik, sebelum memberikan keterangan, disumpah dulu ya, Bu. Baik, Pak. Makan dulu.
Wallahi, demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Ibu. Kita minta penanya satu-satu ya. Silakan untuk saksi dua untuk menyatakan hal tidak. Silakan Ibu, kamu di depan ya. Iya. Saudara saksi disebut dengan saksi 1. Apakah saksi yang bernama Suci Rahmadani? Iya, yang mulia. Siapa nama ayah saudara? Bapak Ipen. Saudara tinggal di mana? Di Jorong Pematang Anjung, yang mulia. Apakah saudara kenal dengan termohon? Kenal, Bu. Siapa nama dari termohon? Namanya Uni G. Lalu apakah saksi kenal dengan pemohon? Kenal, Bu. Siapa nama dari pemohon? Udah Zikra. Apa hubungan saudara dengan termohon? Saya adik sepupu dari Uni G. Setahu saudara, kapan termohon dan pemohon ini menikah? Seingat saya mereka menikah pada tahun 2008, Bu. Hadir saudara waktu pernikahan termohon dengan pemohon? Hadir, Bu. Lalu setelah termohon dan pemohon menikah, di mana kedua belah pihak itu tinggal? Pada awal menikah mereka masih tinggal di rumah orang tuanya. Setelah beberapa hari setelah itu mereka pindah ke rumah kediaman bersama, yaitu di perumahan Karya Dharma. Setelah beberapa tahun di Karya Dharma, mereka pindah kembali ke Jorong Subarangompa, Bu. Sekarang anak pemohon dan termohon tinggal bersama siapa? Dengan Ike, Bu. Apakah menurut saksi aman anak tersebut tinggal dengan termohon? Aman, Bu. Bagaimana keadaan rumah tangga termohon dan pemohon setelah menikah? Pada saat tinggal di Karya Dharma mereka masih baik-baik saja, Bu. Mereka sering terjadi percekcokan pada saat mereka sudah pindah ke Jorong Subarangompa, Bu. Percekcokan seperti apa yang saudara ketahui? Percekcokan suara tinggi gitu, Bu. Mereka berbicara dengan suara tinggi dengan di badan ini ada masalah di belakangnya, Bu. Apakah saudara mendengar langsung atau melihat langsung? Tidak, Bu. Lalu dari mana saudara mengetahui hal tersebut? Uni Ike curhat kepada saya, Bu. Apakah termohon sering bercerita kepada saksi? Sering, Bu. Hampir setiap hari dia bercerita dengan saya, Bu. Lalu apakah saudara pernah menasihati termohon untuk melakukan upaya damai? Saya sebagai adiknya tentu selalu menasihati Uni Ike untuk meminta maaf kepada Uda Zikra dengan apa yang telah ia lakukan. Tapi Uda Zikra tetap tidak mau untuk bersatu lagi dengan Uni Ike, Bu. Setahu saudara, apakah pekerjaan dari pemohon? Uda Zikra bekerja di kantor Bupati Junjung, Bu. Lalu apakah saudara tahu kisaran gaji dari pemohon? Kata Uni Ike kepada saya gaji Uda Zikra sekitar 4 juta, Bu. Apakah sekarang termohon dan pemohon masih tinggal dalam satu rumah? Tidak, Bu. Lalu siapa yang meninggalkan kediaman bersama? Uda Zikra yang meninggalkan rumah kediaman bersama, Bu. Semenjak pemohon dan termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah, apakah saudara mengetahui bahwa pemohon memberi uang belanja kepada termohon dan anaknya? Sepengetahuan saya dan sesuai dengan cerita Uni Ike, kata Uni Ike kepada saya, Uda Zikra hanya memberikan uang jajan kepada anaknya saja, Bu. Tetapi tidak memberikan Uni Ike uang belanja, Bu. Apakah ada usaha damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak antara termohon dan pemohon untuk mendamaikan kembali hubungan pernikahan kedua belah pihak? Pada keluarga kami sudah berusaha untuk mendamaikan Uda Zikra dengan Uni Ike, Bu. Tetapi hal itu tidak berhasil, Bu. Jika diberi kesempatan lagi, apakah saudara masih sanggup untuk mendamaikan termohon dan pemohon untuk berbaik lagi? Saya sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya, Bu, karena Uda Zikra keras kepala, Bu, tidak mau memaafkan Uni Ike. Baik, terima kasih atas keterangannya. Kuasa hukum termohon, apakah masih ada ditanyakan? Tidak, yang mulia, saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Keterangan boleh diminta tidak?
Dipanggil saksi 2 dari pihak termohon untuk memasuki ruangan sidang. Saksi 2 dari termohon silakan masuk ke sidang. Saksi 2. Siapa nama Ibu? Andini yang mulia. Berapa umur Ibu? 22 tahun. Di mana Ibu tinggal? Di Jorong Sebarang Ombak. Di pagi ini. Pagi. Jadi Bu, Saudara saksi 2. Siapa nama Ibu? Andini Bu, Di mana Ibu tinggal? di Jorong Sebarang Ombak Bu. Berapa usia Ibu sekarang? 22 tahun Bu. Apakah saudara kenal dengan pemohon? Kenal Bu. Siapa namanya? Udah Zikra. Ketika pernikahan pemohon dan termohon, apakah Ibu hadir? Hadir Bu. Tahun berapa mereka menikah? Pada tahun 2008. Setelah pemohon dan termohon menikah, di manakah mereka tinggal? Pertama, setelah menikah mereka tinggal di perumahan Karya Dharma. Setelah 5 tahun pernikahannya mereka pindah ke Jorong Sebarang Ombak. Pasca pernikahan pemohon dan termohon, apakah mereka mempunyai anak? Punya Bu 3 orang. Apakah Ibu tahu dengan anak-anak pemohon dan termohon? Tahu. Siapa nama anak yang paling tua? Firda. Bagaimana yang saudara ketahui hubungan pernikahan pemohon dan termohon? Yang saya ketahui pertama mereka baik-baik saja. Dan setelah 4 tahun ke belakang mereka ada cekcok Bu. Apa penyebab mereka bertengkar yang saudara ketahui? Yang pertama karena nafkah dan yang kedua karena orang tuanya udah izik Bu. Karena nafkah. Apakah saudara mengetahui apa pekerjaan dari saudara pemohon? Tahu. Apa pekerjaannya? Udah izik bekerja di kantor Bupati Sijunjung Bu. Apakah saudara mengetahui berapa kisaran gaji yang pemohon peroleh di tempat pekerjaannya? Yang pernah saya dengar dari Unike gajinya lebih kurang 4 juta. Menurut saudara saksi, apakah gaji segitu cukup untuk anak-anak termohon? Saudara saksi, kenapa nafkah dipermasalahkan sedangkan gaji yang diperoleh oleh pemohon itu lumayan besar? Setahu saya Bu, dari cerita Unike ini, udah izik ini orangnya pelit Bu. Saudara saksi, permasalahan seperti apa yang dialami oleh termohon terhadap ibu pemohon yang saudara ketahui? Dari cerita Unike, ibu dari udah izin ini orangnya nyinyir dan apapun yang dilakukan Unike selalu salah di matanya yang mulia. Pasca pertengkaran seperti itu, apakah saudara pemohon dan termohon masih tinggal dalam satu rumah? Tidak lagi Ibu, Siapa yang meninggalkan rumah kediaman? udah izin. Sejak tahun berapa pemohon meninggalkan rumah kediaman? 2 tahun ke belakang yang mulia. Lalu semenjak pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi, apakah saudara pernah mendengar atau melihat pemohon memberi uang belanja kepada termohon? Tidak yang mulia. Tetapi dia memberikan uang kepada anaknya saja. Dari mana saudara tahu kalau pemohon memberi uang belanja kepada anaknya? Saya tahu dari cerita Unike saja yang mulia. Apakah ada usaha damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali pernikahan pemohon dan termohon yang saudara ketahui? Sudah yang mulia, tetapi udah izin ini tidak mau lagi kembali dengan Unike. Jika diberi kesempatan lagi, apakah saudara masih sanggup untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar berbaikan lagi dan rukun untuk menjalankan rumah tangga? Tidak yang mulia. Terima kasih. Kuasa hukum. Kuasa hukum termohon, apakah masih ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Tidak ada lagi yang mulia, saya rasa cukup dengan keterangan itu saja. Oke. Saksi boleh yang duluan mendengarkan dulu. Bulan tadi lu baru berdua segini. Oh. Masuk ulang Saya saya. lagi tahu. Masuk Ini ulang sudah. saya. Kuasa hukum termohon, apakah masih ada lagi yang ditanyakan pada saksi? Tidak ada yang mudah saya cukup. Saksi boleh duluan mendengarkan lagi. Bagaimana dengan kuasa hukum termohon? Kuasa hukum termohon, apakah masih ada saksi yang dihadirkan? Tidak ada lagi yang mulia, saya rasa cukup dengan saksi ini saja. Gimana kesimpulan dari kuasa hukum termohon? Cukup yang mulia menunjukkan. Kesimpulan dari kuasa hukum termohon? Kita lanjutkan yang mulia. Sidang. Bisa yang mulia sampai tanggal 4.
November 2020. Itu nomor Tadi Sidang terbuka untuk umum. 3. Pemeriksaan hari ini dianggap cukup. Sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 4 November 2022 dengan agenda putusan. Diperintahkan kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi karena panggilan dalam sidang merupakan panggilan resmi dan patut. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Pada para pihak untuk dilakukan sidang. ini mau ngapain? Udah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin mohonkan berdiri. Hadirin diharap duduk kembali. Satu.